Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dan riwayatkan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nimtu tilem sapa ingsun, faraaituni fil jannah, faraaitu mongko ningali sapa ingsun ne ing awak dhewe ingsun fil jannati ing dalam swarga, fasami'tu mongko midanget sapa ingsun sauta qari'in ing suarane wong kang maca Al-Qur'an, yaqra'u kang maca sapa qari, fakultu mongko ngendika sapa ingsun, man hadza, man iku sapa hadza utawi ikilah qari. Qalu ngendika sapa man hawalaihi, orang-orang yang berada di sekitar baginda Rasul atau ahlul jannah, hadza Haritsatu bin Nu'mani, hadza utawi ikilah qari iku Haritsatu bin Nu'mani, Haritsah bin Nu'man. Faqala mongko ngendika laha maring Aisyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal birru, kadzaka kaya mengkono-mengkono Haritsah al birru utawi birrul walidain, kebaktian maring wong tuwa, kadzaka al birru, wa kana lan ono sapa Haritsah iku abarron nasi, wong kang luweh ngabektine menungso, bi ummihi kelawan ibuke Haritsah bin Nu'man, rawahu Ahmad. Pada hadis yang pertama ini dikisahkan, diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi, dan ini yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang tidak lain adalah istri dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah yang mana akhir-akhir ini lagunya sedang booming, di samping yang terkenal dengan keromantisan kehidupan beliau bersama Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang cerdas. Terbukti bahwa beliau termasuk perawi yang meriwayatkan banyak hadis. Al-Hafidz Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan 2210 hadis. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidah Aisyah. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kamula minar rijal katsir, orang laki-laki yang sempurna itu banyak, walam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Adapun dari kalangan perempuan yang sempurna itu hanyalah yang pertama Asiyah, istri daripada Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Wa inna fadla Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irut ta'am. Adapun keutamaan daripada Sayyidah Aisyah mengalahkan wanita-wanita yang lainnya sebagaimana keutamaan makanan sarid, makanan orang Arab ya, 'ala sa'irut ta'am, mengalahkan makanan-makanan yang lain. Makanan sarid ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sarid ini makanan yang terdiri dari daging sama roti, kemudian ada sedikit kuahnya. Maka dikatakan al-khubzu afdalul aqwat, roti itu adalah makanan pokok yang paling utama. Sementara al-lahm, daging, itu sayyidul idam, itu merupakan lauk pauk yang paling utama. Maka tatkala berkumpul antara khubz dengan lahm, roti dengan daging, maka sudah tidak ada yang mengalahkan lagi. Wa huwa ta'amu ahlil jannah, dan sarid ini termasuk salah satu hidangan-hidangan surga. Maka tatkala baginda Rasul mengumpamakan Aisyah sebagai sarid, di mana baginda Rasul bersabda bahwa keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lain sebagaimana keutamaan makanan sarid mengalahkan makanan-makanan yang lainnya, berarti sudah tidak ada lagi
wanita yang mengalahkan kemuliaan daripada Sayyidah Aisyah. Kita lanjutkan hadisnya. Di dalam hadis tersebut ya, diceritakan bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ingat, yang bermimpi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kamu ya. Kenapa? Kalau mimpinya Kanjeng Nabi dalam riwayat Bukhari, ru'yal anbiya wahyun, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, itu pun lewat mimpi. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anak kecilku, aku bermimpi tadi malam bahwa aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail, itu lewat mimpi. Maka sekali lagi, ru'yal anbiya wahyu, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Begitu juga mimpinya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dalam hadis ini. Dan Rasul bermimpi itu menjadi wahyu, itu wajar. Kenapa? Baginda Rasul di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku tertutup, tertidur, tapi hatiku tidak tidur. Bukankah tempatnya wahyu itu adalah hubungannya dengan hati, bukan dengan mata? Maka mata baginda Rasul boleh saja terpejam, tapi hatinya tetap terbuka, tetap terbelalak, siap untuk menerima wahyu. Adapun mimpi-mimpi kita, dikatakan oleh baginda Rasul, disabdakan oleh baginda Rasul riwayat Bukhari, ar-ru'ya salasun. Adapun mimpi secara umum itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah haditsun nafsi, mimpi yang berasal dari haditsun nafsi, bisikan hati. Seseorang yang terus memikirkan sesuatu, maka akan kebawa di dalam mimpi. Maka mimpi itu tidak ada artinya, itu namanya bisikan hati, bawaan daripada pikiran. Kemudian yang kedua adalah wa takhfifu syaitan, mimpi karena ditakut-takuti oleh setan. Takut begini, ya, ada isyarat jelek-jelek, itu semuanya adalah berasal dari setan. Kemudian yang ketiga adalah busyra minallah, adalah mimpi sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah mimpi-mimpinya para aulia, mimpinya para orang-orang yang saleh. Selanjutnya, di dalam mimpi tersebut baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rasul masuk surga. Dan di dalam surga itu kemudian Rasul mendengar bacaan orang yang sedang mengaji. Maka Rasul bertanya kepada orang yang ada saat itu di surga itu, siapa? Suaranya siapa ini? Maka kemudian tentunya malaikat yang ada di sekitar Kanjeng Nabi menjawab, itu adalah Harithah bin Nu'man al-Ansari an-Najjari. Harithah bin Nu'man. Siapa Harithah bin Nu'man itu? Saya nukilkan keterangan sebagaimana keterangan di footnote itu ada. Saya kutip dari kitab Hilyatul Aulia. Harithah bin Nu'man itu adalah yang pertama, dia adalah Ahlus Suffah. Tahukah kalian Ahlus Suffah itu? Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang miskin, yang tidak punya harta, yang rata-rata mereka itu dari Mekah. Karena kaya apapun berada di Mekah, tatkala ikut hijrah ke Madinah, maka semua hartanya dilucuti sehingga tidak membawa apa-apa. Maka mereka semua berkumpul, dan itu berkumpul di satu tempat di bagian masjid itu yang sampai sekarang itu masih ada di belakang bagian makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dak, ada cor-coran seperti cor-coran itu yang tinggi. Ya, itu adalah tempat duduknya Ahlus Suffah. Akan tapi Harithah bin Nu'man sebagaimana namanya Al-Ansari, dia bukan seorang muhajirin, dia asli orang Madinah, maka disebut dengan Al-Ansari. Tetapi saking dari tawaduknya beliau, mereka bergaul dengan orang-orang yang ada di Ahlus Suffah, sampai beliau sendiri kemudian masuk kepada Ahlus Suffah. Dan ini adalah cikal bakalnya pondok pesantren di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ahlus Suffah ini adalah orang yang tidak sibuk dengan pekerjaan. Mereka hanya sibuk untuk mengaji, menimba ilmu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pondok pesantrennya tidak lain adalah masjid.
Kemudian yang kedua, Harithah bin Nu'man ini adalah ahlu Badar. Beliau itu termasuk salah seorang ahlu Badar, orang yang ikut perang Badar, ahli Badar. Dan ahli Badar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk neraka seseorang yang dia ikut perang Badar. Berarti secara tidak langsung maka Harithah bin Nu'man al-Ansari ini termasuk ahli surga. Kalau tidak bisa masuk neraka, pastilah masuk surga. Kemudian yang ketiga, wa ahadus tsamanin alladziina sabatu yauma Hunain. Ya. Harithah bin Nu'man itu juga ikut perang Hunain. Waktu itu kelompoknya orang Islam begitu banyak, tapi karena kepedean malah kalah. Ini berbanding terbalik dengan perang Badar. Maka pasukan orang Islam itu dipukul mundur dan semuanya kocar-kacir. Banyak yang lari dari medan perang. Akan tapi tersisa 80, wakilah ada 100 orang. Dan itu salah satunya yang tetap di dalam pendiriannya adalah Harithah bin Nu'man. Kemudian yang keempat, kisah tentang Harithah bin Nu'man itu adalah wa usiba bi basarihi fi akhiri umrihi. Beliau itu buta di akhir hayatnya. Pada waktu masa tua beliau buta. Kalau orang sekarang tuanya buta mungkin kena penyakit diabetes ya, atau mungkin penyakit yang lainnya. Begitu juga Harithah bin Nu'man, beliau buta. Dan buta itu ternyata keutamanya luar biasa. Dalam hadis qudsi, hadis yang sahih riwayat Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman, idzabtalaitu abdi, tatkala aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan kedua matanya. Habibataihi, dua kekasihnya. Bukan dua kekasih itu bukan dua istri, bukan, tapi maksudnya dua mata. Orang mencintai mata, saking dari cinta, senang kepada mata, punya mata bisa lihat, melebihi daripada dia punya pacar dua, punya istri dua. Ya. Tatkala Allah memberikan ujian kepada orang tersebut dengan Allah mengambil fungsinya mata, yakni buta, fasabara, kemudian orang itu sabar, awwattuhu minhumal jannah, maka Allah berfirman, aku akan gantikan dari keduanya dengan sorga. Maka luar biasa, Harithah bin Nu'man sudah ahli sufah, santri langsung kepada baginda Rasul. Kemudian yang kedua, ahli Badar, dijamin terbebas dari neraka. Kemudian termasuk orang yang tetap di medan pertempuran tatkala yang lainnya kocar-kacir. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah buta. Dan buta kalau sabar dia akan diganti sorga juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini jaminan sorga 4 kali. Belum lagi yang kelima ini, apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Namun sebelum itu pada slide selanjutnya, ini Harithah bin Nu'man ini termasuk orang yang dermawan. Disebutkan di sini, lamma alima anna aliyan tazawwaja Fatimah radhiyallahu taala anhuma fi manzilin ba'idin, ya. Tatkala Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah dan rumahnya jauh dari rumahnya baginda Rasul. Perlu diketahui bahwa Harithah bin Nu'man ini rumahnya dekat sama Kanjeng Nabi, bertetanggaan di Madinah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat betapa sayangnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah, dan itu jauh Sayyidah Fatimah balik kepada Kanjeng Nabi, maka beliau dengan sukarela menyerahkan rumahnya kepada Sayyidina Ali untuk ditempati Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah, supaya lebih dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan bisa menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Harithah bin Nu'man membeli rumah yang di sebelahnya lagi. Satu saat baginda Rasul menikah dengan salah seorang wanita namanya Sofiyah binti Huyai, dan itu pun ya dengan serta-merta Harithah bin Nu'man ini kemudian mempersilahkan Kanjeng Nabi menempatkan Sofiyah binti Huyai di rumahnya yang baru. Dan seperti itulah setiap baginda Rasul menikah ditawari rumahnya. Itu luar biasa. Ini ahli sorga, dermawan, mujahid, dan yang berkenan dengan tema kita adalah birrul walidain tentunya.
apa yang dilakukan oleh Harithah, apa yang dilakukan oleh Harithah bin Nu'man, sampai-sampai baginda Rasul diberikan wahyu oleh Allah lewat mimpi bahwa Harithah bin Nu'man ini mengaji di surga tatkala kanjeng Nabi masuk ke surga itu. Maka Sayyidah Aisyah menceritakan, kana rajulani min ashabi Rasulillah abarra man kana fi hadhil ummah bi ummiha. Ada dua orang di antara sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling birrul walidain kepada ibunya. Siapa itu? Orang yang pertama adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, dia pernah mengatakan, ma qadartu an ata'ammala wajha ummi mundu aslamtu. Aku tidak berani mengingat-ingat ibuku setelah aku masuk Islam. Saking dari berbaktinya kepada seorang ibu. Ya, dia terus senantiasa mengunjungi ibunya. Tidak menunggu membayangkan ibu, kemudian kangen sama ibunya, kemudian datang. Kemudian yang kedua adalah Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man fakana yut'imuha biyadih. Pada waktu ibunya sudah lanjut usia, apa yang dilakukan oleh Harithah bin Nu'man? Harithah bin Nu'man menyuapi, memberikan makan ibunya langsung dengan tangannya tanpa sendok, dengan tangannya. Ya. Dan kemudian yang dilakukan oleh Harithah bin Nu'man, walam yastafhimhuma wala yastafhimha kalaman qattu ta'muru bihi. Harithah bin Nu'man tidak pernah bertanya tentang apa yang dikatakan oleh ibunya. Meskipun dia tidak mendengar, kurang jelas, kurang faham, dia diam saja dan dia mengiyakan semua yang dikatakan oleh ibunya. Terus bagaimana yang terjadi? Hatta yas'alaman indaha ba'da'an yakhruj. Baru kemudian kalau ibunya keluar, maka Harithah bin Nu'man ini bertanya kepada orang yang berada saat itu, apa yang dikatakan oleh ibunya, apa yang dimaksudkan oleh perintah ibunya. Madza qalat ummi. Itu saking dari takzimnya Harithah bin Nu'man. Maka orang yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, layaknya Harithah bin Nu'man, ya, dia masuk surga terlebih dahulu. Bahkan Rasul tatkala masuk surga, Rasul mendengarkan suara ngaji Al-Quran, dan itu tidak lain adalah Harithah bin Nu'man. Kadzakal bir. Seperti itulah balasan daripada birrul walidain. Kemudian hadis yang kedua, kita berpindah kepada hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Yazid, dan diriwayatkan saking Yazid ibni Abi Habibin bin Abi Habib, dan diriwayatkan opo anna Na'iman sak temring Na'im maula Ummi Salamah kang dadi budake Ummi Salamah iku haddatsa ngriwayatkan hadis hu ing Na'im maula Ummi Salamah anna Na'iman sak temring Na'im maula Ummi Salamah iku haddatsa ngriwayatkan hadis sapa Na'im hu ing Yazid bin Abi Habib anna Abdullah bin Amr bin al-As ing sak temene Abdullah bin Amr bin As iku qala ngendika sapa Abdullah akbala madhep sapa rajulun wong lanang ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa rajulun ubayi umbaiat ingsun ka ing panjenengan alal hijrah ing atas hijrah wal jihad lan jihad abtaghi halenu pres sapa ingsun al ajra ing ganjaran minallahi saking Gusti Allah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fahal min walidaika mongko ana ta iku setengah saking wong tua loro sira ahadun utawi wong siji hayyun kang urip. Qala ngendika sapa rajul na'am nggih bal kilahuma balik utawi karo-karone walidayya iku urip. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi fatabtagi mongko ana ta nupre sira al ajra ing ganjaran minallah saking Gusti Allah. Qala ngendika sapa rajul na'am nggih kula nyuprih ganjaran saking Gusti Allah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi farji mongko bali sira ila walidaika maring wong tuwa loro sira fa ahsin mongko bagusana sira suhbatahuma
ing ngancani walidaik, rawahu Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ada salah seorang laki yang tiba-tiba datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan dirinya siap untuk dibaiat, janji setia kepada Rasul untuk hijrah, ikut hijrah dan akan ikut berjihad apapun yang terjadi, semata-mata untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang ini menyatakan kesiapannya, baginda Rasul bertanya, apakah di antara ayah atau ibumu ada yang masih hidup? Dia mengatakan iya, ada yang masih hidup, bahkan keduanya hidup semuanya. Baginda Rasul kemudian bertanya, apakah engkau ingin berjihad dan hijrah ini untuk mencari semata-mata ridho Allah? Dia mengatakan na'am, iya, aku melakukan semuanya semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji ila walidaik fahsin suhbatuhuma, kembalilah kamu ke rumah kamu, kembalilah kamu kepada kedua orang tua kamu dan perbaiki hubungan kamu bersama orang tua. Berbaktilah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi sanadin jayyid. Satu saat ada orang datang kepada baginda Rasul menyatakan ingin jihad, tapi dia sakit, dia lemah, tidak punya kekuatan. Ya Rasul, aku kepingin jihad tapi aku nggak bisa perang, aku nggak kuat untuk berjalan. Maka kemudian baginda Rasul bertanya, hal baqiya min walidaika ahad? Apakah kamu masih punya salah seorang bapak atau ibu? Qala ummi, ada, yaitu ibuku. Apakah kamu ingin mencari pahala dari jihad dan baiat kamu ini? Iya, aku mencari pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, fas'alillah fi birriha. Kamu mintalah kepada Allah, carilah pahala dari Allah dengan birrul walidain, yaitu dengan berbakti kepada ibu kamu. Fa idza fa'alta dzalik, kalau engkau bisa berbakti kepada ibu kamu, fa anta hajun, maka engkau mendapatkan pahala haji, mu'tamirun, kamu mendapatkan pahala umrah, wa mujahid, dan engkau mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Maka tatkala tahun ini umrah ditutup, haji pun ditutup, maka tidak berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita masih bisa meraih kesempatan untuk meraih pahala haji dan umrah, yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada bapak ataupun ibu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ada orang datang juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad, bergabung bersama Kanjeng Nabi. Baginda Kanjeng Nabi kemudian bertanya, apakah ada yang masih hidup di antara kedua orang tua kamu? Ahayyun walidak? Dia mengatakan na'am, keduanya masih hidup. Baginda Rasul kemudian bersabda, fafihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian ada hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu datang seseorang kepada baginda Rasul untuk berbaiat, ingin hijrah, dan dia mengaku, wa taraktu abawayya yabkiyan, aku tidak diizini oleh bapak ibuku, aku tinggal keduanya dalam keadaan menangisi aku. Maka apakah yang dikatakan oleh baginda Rasul? Apakah Rasul memberikan izin kepada orang tersebut? Faqala irji alaihima, kembalilah kamu kepada kedua orang tua kamu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah kedua orang tua kamu tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka keduanya menangis sebelumnya. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, tatkala salah satu atau keduanya dari antara orang tua kamu itu telah menapaki usia yang lanjut, fala takul lahuma uffin,
maka engkau jangan pernah berkata uffin, jangan berkata wala tanharhuma, jangan engkau membentaknya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Maka senyampang kalian ada di rumah semasa liburan karena COVID-19 ini, gunakan waktu-waktu kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan engkau menyakiti orang tua. Bahagiakan orang tua, jadikan orang tua kamu tersenyum. Lakukan sesuatu sebelum keduanya memerintahkan, seperti bersih-bersih di pagi hari, ikut kemudian melakukan tugas-tugas atau pekerjaan rumah sehari-hari. Jangan nunggu diperintah oleh bapak ibu kalian. Maka ingat, ada 3 doa mustajabah. Dalam hadis riwayat Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin mustajabat." Dalam slide selanjutnya ada 3 doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, doaul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Tapi di sini kalau kita teliti redaksinya, itu pakai doa ala. Itu berarti yang manjur itu doa jelek orang tua kepada anak, doa bahaya, doa yang merugikan anak, itu yang betul-betul manjur. Maka tatkala orang tua sakit hati kepada anak, maka otomatis orang tua akan mendoakan jelek. Itu akan menjadi satu kenyataan. Maka jangan pernah kita menjadikan hati orang tua kita susah gara-gara perilaku kita. Kemudian yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Dan kemudian yang ketiga adalah dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian di dalam kesempatan yang terakhir ini saya sampaikan bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang digelari sebagai turjumanul Quran, digelari sebagai penerjemah atau penafsir Al-Quran, beliau berkata, "Salasu ayatin nazalat makrunatan bi salasin." Ada 3 ayat turun sepaket, layaknya sandal, sepatu, beli 1 pasti dapat 2. Jadi kalau ada orang promosi di jalan, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 2, ditanya dulu jualannya apa. Kalau jualannya sepatu, ya mesti, nggak mungkin dijual satu sisi saja. Maka ada seperti itu pula, ada ayat yang turun ini 1 paket, ada 3 ayat yang turun 1 paket. Di slide selanjutnya, coba diklik. Ada 3 ayat yang turun 1 paket. Apa 3 ayat itu? Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka Allah tidak akan menerima ketaatannya. Maka ini ayat ini 1 paket, atiullah, atiur rasul. Orang yang taat sama Allah tapi tidak taat sama Rasul, berarti ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Barang siapa yang rajin salat tapi tidak berzakat, maka salatnya pun tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih sah, tetapi pahalanya ini yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah anishkurli walidaik. Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepada aku, yakni Allah, dan berterima kasih pula kepada kedua orang tua. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukurnya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping syukur kepada Allah, juga syukur kepada kedua orang tua. Maka ingat, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah juga terletak kepada kemurkaan kepada kedua orang tua. Maka santri jangan pernah membuat kesal kedua orang tua kalian. Carilah ridho Allah dengan mencari ridhonya orang tua. Bukankah semasa di pondok pesantren setiap hari diajari tentang kurikulum birrul walidain? Kalian diwajibkan untuk membaca doa birrul walidain.
maka saya katakan bahwa tidak ada doa yang lebih mustajabah daripada doa birrul walidain. Maka jangan pernah ditinggal satu hari pun kecuali engkau membaca doa birrul walidain. Tatkala engkau mendoakan kedua orang tua kamu, kamu akan berbakti kepada kedua orang tua kamu. Kalau engkau berbakti kepada kedua orang tua kamu, maka engkau akan mendapatkan ridho dari orang tua kamu. Dan saat itulah kalian auto mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah tidak ada bandingnya. Maka tidak ada yang lebih besar daripada ridho Allah. Maka pondok pesantren ini An-Nur 2 Al-Murtadha, maka dengan nama Al-Murtadha, mudah-mudahan setiap santri tatkala nyantri di pondok ini, bahkan yang sudah keluar dari pondok ini, menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati ridho dari kedua orang tuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.